Assalamualaikum adik-adik. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Bagaimana puasa hari ini? Apakah kalian sudah merasa lapar hari ini? Nah, sambil menunggu waktu berbuka puasa, Kak Rumi akan mengajak adik-adik semuanya untuk duduk manis, duduk yang rapi, dan menyimak seluruh kisah-kisah Ramadan yang akan Kak Rumi tuturkan kepada adik-adik. Nah, bagaimana? Sudah siap untuk menyimaknya baik-baik? Yuk pasang telinganya, pasang matanya, dan pasang mulutnya. Selamat sore, apa kabar? Salam jumpa dari kami. Ayo semua mendengarkan sebuah kisah dengan gembira. Sudahkah duduk yang rapi? Sudahkah dengar mengamati? Sudahkah gak ngomong sendiri? Kalau sudah, ayo dimulai. Kalau sudah, ayo dimulai. Selamat datang di Kurma, kisah unik Ramadan manis bersama Kak Rumi di sini. Ngomong-ngomong tentang berbuka puasa, sudahkah adik-adik membuat menu buka puasa hari ini bersama ayah bunda? Wah, pastinya menu-menu spesial ya. Nah, untuk menemani adik-adik berbuka puasa hari ini, Kak Rumi akan menuturkan sebuah kisah, tentunya yang mengajarkan tentang hikmah kesabaran kepada adik-adik. Kira-kira Kak Rumi akan bercerita bersama siapa ya? Kita simak ceritanya sama-sama. Binatang apakah itu? Binatang apa namanya? Kira-kira Kak Rumi akan bawa siapa ya hari ini di cerita Kak Rumi kali ini? Kenalkan ya adik-adik, binatang satu ini memiliki bulu yang lebat, memiliki tangan dan kaki menyerupai manusia. Tetapi dia hidupnya dan tinggalnya di atas pohon, suka bergelantungan dan suka sekali makan buah. Hayo, hewan apa itu? Hewan apa? Benar, dia adalah salah satu primata di Indonesia. Dia adalah monyet, orangutan dan adik. Oh, aku Monmon. Halo semuanya. Halo Monmon. Iya Kak Rumi. Kak Rumi lagi mau apa? Kak Rumi lagi menemani adik-adik semuanya untuk menunggu buka puasa. Enak. Monmon boleh ikut berbuka puasa? Monmon boleh ikut berbuka puasa nggak adik-adik? Tentu dong Monmon. Oh, kalau gitu, menunya. Kira-kira apa ya menunya? Kamu paling suka apa? Pisang. Iya ya, betul ya. Monmon sangat suka pisang. Kalau gitu, Kak Rumi boleh menceritakan salah satu kisah Monmon kepada adik-adik semuanya? Oh, tentu boleh. Kisah apa? Kok kisah apa? Kak Rumi akan berbagi kisah tentang kamu yang saat itu ingin banget makan pisang. Oh, kalau aku tiap hari pengen makan pisang. Bener juga sih, Monmon tiap hari pengen makan pisang adik-adik. Tapi cerita Kak Rumi kali ini bercerita tentang kesabaran Monmon ketika menunggu pisangnya matang. Oh iya, ceritakan. Oke, simak baik-baik ya adik-adik. Kak Rumi akan menceritakan sebuah kisah untuk adik-adik tentang kesabaran seekor monyet, Monmon yang baik hati ini menunggu buah pisangnya. Kira-kira seperti apa kisahnya? Kita simak sama-sama. Pada suatu hari, di sebuah hutan, tinggallah binatang yang suka berayun-ayunan. Dia adalah Monmon si monyet. Setiap pagi, Monmon si monyet selalu bangun tidur dengan bersemangat. Dia juga sangat rajin. Setiap kali dia bangun tidur, dia langsung bergegas mandi. Lalu dia pergi ke salah satu rumah di ujung hutan. Kira-kira rumah siapa ya adik-adik? Ternyata Monmon sering sekali
singgah di rumah itu. Rumah itu ternyata milik Pak Petani pohon pisang. Kesukaannya si Monmon. Kira-kira apa yang dilakukan Monmon? Monmon berjalan ke arah rumah itu dan menghampiri Pak Taninya. Untuk apa ya adik-adik? Ternyata di sana Monmon membantu Pak Tani untuk memanen pohon-pohon pisang miliknya di kebun milik Pak Tani. Oh, adakah hari ini yang bisa aku bantu, Pak Tani? Kata Monmon kepada Pak Tani tersebut. Lalu Pak Taninya bilang, boleh Monmon. Kau boleh membantuku. Tolong ambilkan buah-buah pisang yang ada di atas itu. Nanti jika ada yang terjatuh buah pisang itu, berarti pisang itu milikmu. Kata Pak Tani kepada Monmon. Monmon dengan bergembira dan bersemangat membantu Pak Tani itu. Dia memanjat pohon satu ke pohon yang lainnya untuk mengambil buah pisang. Karena Monmon mendapatkan upah buah pisang yang sangat banyak. Oh, senang sekali. Hari ini panennya banyak sekali. Aku jadi bisa nikmati buah pisang yang banyak. Kata Monmon bergembira dan bersukacita. Setiap hari ia lakukan seperti itu berulang-ulang kali. Namun adik-adik, ada satu hari di mana Pak Tani kehabisan buah pisangnya. Oh, Pak Tani, kenapa di sini tidak ada sama sekali buah pisang yang tertinggal? Tanya Monmon kepada Pak Tani itu. Lalu Pak Tani itu menjawab, iya Monmon. Panen ini sungguh panen raya yang luar biasa. Tidak ada pisang yang rusak. Jadi aku menjualnya. Kalau kamu ingin, kamu bisa pergi ke pasar. Ini aku beri kau sedikit uang. Biar kau bisa membelanjakan buah pisang kesukaanmu. Akhirnya Monmon mengucapkan terima kasih kepada Pak Tani itu sambil mengambil uang yang diberikan dan bergegas menuju pasar. Pergilah Monmon si monyet ke pasar. Dia ingin membeli buah pisang yang ada di sana. Wah, ternyata di sini banyak sekali buah-buahan. Tapi aku masih sangat suka sama buah pisang, kata Monmon si monyet. Diberikannya uang itu kepada pembeli. Kepada pedagang. Maaf ya adik-adik. Diberikannya uang itu kepada pedagang yang menjual buah-buahan di pasar. Lalu Monmon mendapatkan buah pisang lezat miliknya. Dibawalah buah pisang itu pulang. Enak sekali. Sampai rumah, Monmon si monyet sangat ingin menikmati kenikmatan buah pisang yang lezat itu. Sampai buah itu habis dimasukkan ke dalam perutnya. Kenyang sekali tentunya ya adik-adik. Dan keesokan harinya, Monmon pun mengecek dapur miliknya. Kok sudah tidak ada lagi makanan? Dia merasa kebingungan adik-adik karena sudah tidak ada makanan yang tersisa untuknya. Dia pun juga bingung. Kemana dia harus pergi untuk mencari makanan? Ke rumah Pak Tani pohon pisang. Buah pisangnya seluruhnya sudah ditebang. Ke pasar, dia sudah tidak memiliki uang. Lalu, seperti apa ya adik-adik? Aku punya ide. Aku akan menanamnya sendiri. Ternyata Monmon si monyet memiliki ide. Dia mengambil sisa buah pisang yang ada di meja. Separuh bagian adik-adik. Dia pun mengambil cangkul, lalu mencangkul tanah di depan rumahnya. Dimasukkannya buah pisang itu. Ditimbun lagi tanahnya. Lalu aku akan merawatnya. Ketika aku bermain di rumah Pak Tani, aku melihatnya memberikan pupuk, memberikan air. Tentu aku juga bisa merawat pisangku. Monmon akhirnya mencontoh apa yang dilakukan Pak Petani Pisang. Dia mengambil air, pupuk, dan dirawatnya.
ditunggunya adik-adik sampai berhari-hari. Tapi yang terjadi, buah pisang itu sama sekali gak tumbuh. Aduh, gimana ya caranya? Lalu Monmon pergi menuju rumah Pak Petani untuk bertanya bagaimana caranya menumbuhkan pohon pisang itu. Kira-kira adik-adik tahu tidak bagaimana caranya? Seperti apa? Kita simak ya ceritanya si Monmon. Bergegaslah Monmon untuk pergi menemui Pak Tani itu. Dia bertanya dan bertemu kepada Pak Tani. Pak Tani, aku ingin tanya. Boleh Monmon, kata petani itu menjawab pertanyaannya Monmon. Aku sudah menanam buah pisang di rumahku, tapi kenapa tidak bisa tumbuh? Monmon menceritakan sambil bersedih. Lalu, bukan ikut bersedih, Pak Tani justru mentertawakannya. Monmon, mana mungkin bisa tumbuh kalau yang kau tanam adalah buahnya? Monmon pun terkejut. Kenapa? Dia bertanya-tanya adik-adik. Kira-kira adik-adik tahu jawabannya seperti apa? Simak ya, Pak Tani pun menjawab rasa penasaran dari si Monmon. Monmon, kalau kau ingin menanam pisang, jangan kau tanam buahnya atau bijinya, karena kau tidak akan berhasil. Lantas, tanya Monmon penasaran. Kemari, ikut aku. Pohon pisang itu tumbuh dari tunas pisang. Ini, bawalah tunas pisang kecil ini ke rumahmu. Ingat ya, rawat baik-baik. Kau perlakukan dengan penuh kasih sayang. Karena tanaman ini juga saudara kita. Sama-sama makhluk hidup. Kata Pak Petani itu. Asik. Aku akan segera menanamnya. Pak Tani pun kembali berpesan. Ingat Monmon, sabar dalam menanamnya. Kata Pak Tani itu. Bergegaslah dia mengambil tunas pisang itu dan membawanya pulang ke rumah. Dicangkulnya lagi tanah di sekitar rumahnya dan ditanamlah tunas pisang itu. Karena Pak Petani memintanya untuk merawat dengan penuh kasih sayang, Monmon pun merawatnya dengan penuh kasih sayang. Diberikannya pupuk untuk menyuburkannya dan air untuk terus menumbuhkannya. Tapi adik-adik, ternyata Monmon sudah tidak sabar lagi. Dia pun menggumam. Kapan ya buah pisang ini tumbuh? Lama sekali. Tapi kalau aku tidak menunggunya, aku tidak makan pisang. Sudah tidak ada lagi pisang di hutan ini dan juga di pasar. Kata Monmon bertanya-tanya. Adik-adik, kalau adik-adik ingin sesuatu, kira-kira adik-adik seperti Monmon atau bersabar menunggunya ya? Tenang adik-adik, Monmon pun masih ingat pesan dari Pak Tani. Kalau harus sabar. Monmon pun bersabar menunggu buah pisangnya tumbuh. Hingga suatu hari, pohon pisangku sudah berbunga. Aku akan lapor ke Pak Tani, katanya. Bergegaslah dia berlari ke rumah Pak Tani dan menceritakan kalau pohon pisangnya telah berbunga. Tapi sekali lagi Pak Petani berpesan kepadanya untuk tetap bersabar. Karena setelah usai berbunga, pohon pisang itu baru akan tumbuh buahnya pada usia 3-4 bulan. Monmon pun lagi-lagi harus bersabar. Aku tetap harus bersabar. Lalu Pak Tani pun menitipkan lagi pesan kepada Monmon. Kalau kau bersabar, aku yakin tanaman pisangmu akan tumbuh menjadi pisang unggulan dengan buah yang besar dan rasa yang sangat manis, kata Pak Petani. Baiklah, aku akan tetap sabar menunggu dan terus merawatnya dengan penuh kasih sayang. Kembalilah Monmon ke rumah dan terus dirawatnya berbulan-bulan pohon pisang itu. Hingga suatu hari,
Buah pisang yang tampak random awalnya berwarna hijau menjadi berwarna kuning keemasan luar biasa. Buah pisangnya juga tumbuh dengan besar-besar serta banyak sekali. Mon-mon pun lagi-lagi sudah tidak sabar. Dia pun memanjat pohon pisang itu. Lalu dia ingat pesannya Pak Petani. Tunggulah dan bersabarlah, maka kamu akan mendapatkan yang lebih baik. Lalu Mon-mon kembali turun adik-adik hingga menunggu buah pisangnya matang dengan sempurna. Hingga tiba waktunya panen pisang. Mon-mon pun mengambil dengan hati-hati buah pisang miliknya. Diambilnya dan sungguh luar biasa adik-adik. Buah pisangnya sudah tercium aromanya, sangat wangi. Kebayang ya rasanya manis sekali. Mon-mon pun bahagia dan bergembira dari hasil kesabarannya. Jadi dia bisa memanen buah pisang unggulannya, lalu memakannya dan mengolahnya. Kira-kira adik-adik kalau punya buah pisang diolah jadi apa ya? Kalau Kak Rumi sukanya dibikin pisang goreng, cake pisang, es pisang ijo, sale pisang. Aduh, sorry Kak Rumi jadi lapar. Tapi sabar dulu ya adik-adik, kita tunggu beduk maghrib nanti. Saatnya berbuka puasa. Nah, seperti itulah adik-adik kegembiraan Mon-mon si monyet yang menanam sendiri pohon pisangnya. Serta bersabar untuk menunggu pisang terbaik miliknya yang dirawat dengan penuh kasih sayang. Maka dia akan memanennya pada kualitas buah pisang yang sangat unggulan dan sangat berkualitas bagus. Nah, sama seperti adik-adik semua. Jika adik-adik semua bersabar ketika menjalankan ibadah puasa, meskipun banyak gangguan sekali yang adik-adik lihat, yang adik-adik cium, aroma masakannya yang bikin lapar. Tapi ingat, ketika kita kuat menahan kesabaran kita, maka kita akan memetik sebuah nikmat yang luar biasa. Salah satunya adalah berbuka puasa. Kak Rumi jadi ingin buru-buru juga nih menunggu beduk maghrib. Kira-kira adik-adik sudah bikin menu apa ya untuk berbuka puasa ini? Oke adik-adik, demikianlah cerita dari Kak Rumi kali ini tentang kesabaran Mon-mon menunggu buah pisang miliknya. Sampai jumpa di hari Sabtu berikutnya di Kurma, kisah unik Ramadan manis. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dong Mon. Dadah. Aku minta buah pisangnya ya. Dah.